Jelas suaranya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Jumat pagi, masih membahas fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Yang pada pagi ini kita akan bahas masalah tentang wasiat. Karena antum sudah pada tua kan ya, sudah dekat dengan kematian, maka kayaknya mesti siap-siap untuk ngasih wasiat ya. Tayyib, yang pertama, ta'rifuha, definisi wasiat lughatan wastilahan, secara bahasa dan secara istilah. Al-wasiyatu lughatan, wasiat secara bahasa, al-ahdu ilal ghairi awil amru, pesan kepada orang lain atau perintah kepada orang lain. Ini makna wasiat secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, wasiat itu hibatul insani ghairahu ainan, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu berupa barang, au dainan, atau berupa pelunasan hutang, au manfaatan, atau berupa manfaat kepada orang lain, ala ayyamlikal musalahu, dan orang yang diberikan pemberian tersebut baru bisa memiliki barang tersebut ba'da mautil musi, setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Jadi secara syariat, pemberian kepada orang lain ternyata bukan hanya berupa barang nih, barang, harta, manfaat, termasuk pelunasan hutang. Yang itu kapan orang yang diberikan wasiat itu baru bisa mendapatkan pemberian tersebut? Setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Berarti selama orang yang berwasiat nggak meninggal dunia, ya orang yang dia diberikan manfaat wasiat itu nggak bisa dapat. Ini yang membedakan wasiat dengan hadiah, ikhwah. Kalau ada orang tua saat dia belum wafat sudah bagi-bagi rumah. Ini buat anak pertama ya, ini buat anak kedua, ini buat anak ketiga. Nanti kalau saya meninggal dibagiin tuh rumahnya untuk mereka. Itu wasiat atau hadiah? Hah? Itu wasiat atau hadiah? Hah? Wasiat atau hadiah? Kalau dibagikannya sebelum meninggal dunia, maka itu namanya hadiah. Kalau wasiat baru diberikan kapan? Setelah orang itu meninggal dunia, atau setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Ini bedanya hadiah dengan wasiat ya. Kemudian waqad tashtamilul wasiyatu ma huwa a'ammu min dzalik. Namun makna wasiat di sini lebih luas,
bukan saja berupa harta, tapi juga bisa berupa memberikan pesan yang mengandung pesan moral di dalamnya. Contoh, ada orang berkata kepada istrinya, nanti kalau saya meninggal dunia, yang mandikan saya, jenazahnya, yang ngurusin jenazah saya adalah Ustadz Fulan ya. Nah, maka itu namanya wasiat atau bukan? Wasiat. Ya, tapi wasiatnya berupa apa? Pesan moral. Makanya para ulama membagi wasiat jadi dua bentuk tadi. Ada wasiat berupa harta. Kalau wasiat berupa harta, syaratnya dua. Yang pertama, tidak boleh lebih dari 1/3 harta orang yang berwasiat. Yang kedua, kalau wasiatnya berupa harta, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu kalau wasiatnya berupa harta. Tapi kalau wasiatnya berupa pesan moral, maka boleh tidak diberikan kepada ahli waris? Boleh. Bapaknya berwasiat, kalau saya nanti meninggal, yang ngurusin jenazah saya anak saya yang pertama ya, karena dia faham agama gitu. Boleh nggak dia wasiatkan itu anaknya yang mandikan jenazahnya? Boleh, selama memang tidak melanggar syariat. Maknanya kalau bapaknya laki-laki, maka yang mandikannya juga harus anak laki-laki. Kalau ibunya berarti kalau dia mau berwasiat yang mandikan jenazahnya anaknya, maka harus anak perempuan. Nggak boleh seorang ibu berwasiat, kalau saya meninggal nanti yang mandikan jenazah saya anak laki-laki saya. Boleh nggak? Nggak boleh, karena hukum asalnya memandikan jenazah harus sama jenis kelaminnya. Ya, kecuali dua. Suami memandikan istrinya, istri memandikan jenazah suaminya, itu boleh. Atau kecuali anak yang meninggal usianya sekitar 7 tahun ke bawah, maka boleh bapaknya yang memandikannya. Atau kalau anak laki-laki, ibunya yang memandikannya. Ini pengecualiannya dua saja. Tapi selain itu, yang memandikan jenazah harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, maka ini pembagian wasiat ya. Ada wasiat berupa harta, ada wasiat berupa pesan moral tadi. Dan boleh juga seseorang berwasiat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Disebutkan dalam kitab ini Fikih Muyassar, boleh misalnya dalam rangka dia memberikan pelunasan hutang kepada orang lain. Si A nih misalnya ngutang sama B, ternyata B dalam keadaan sakit, lalu B pesen sama istrinya, mah si A tuh masih ngutang sama saya, tapi kalau saya meninggal sudah saya ikhlaskan, saya lunasi hutangnya tersebut. Itu disebutnya juga apa? Wasiat. Ya, jadi wasiat bukan hanya harta, barang, tapi juga bisa berupa manfaat tadi ya, yaitu berupa pelunasan hutang. Ya. Taib, selanjutnya adillatu masyru'iyatiha. Dalil-dalil disyariatkannya wasiat ini. Makna disyariatkannya berarti diperbolehkannya. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Liqaulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah Ta'ala, diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian sudah kedatangan tanda-tanda kematiannya, maka hendaklah dia memberikan wasiat kepada ibu bapaknya dan kerabat-kerabatnya dengan cara yang baik.
Surah Al-Baqarah ayat 180. Antum kalau baca ayat ini pasti bingung. Antum gak akan paham kecuali antum membaca tafsirnya para ulama. Ini pentingnya antum duduk di majelis ilmu. Antum baca terjemahan saja ayat ini gak akan paham. Karena bunyinya, diwajibkan atas kalian apabila sudah ada tanda-tanda kematian kepadanya agar dia berwasiat. Berwasiatnya kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Loh, bukannya wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris? Bukannya wasiat itu sunnah, tapi kok di sini kata Allah wajib atas kalian kalau sudah ada tanda-tanda kematian berwasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya. Maka ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ayat ini turun sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan warisan. Jadi ayat ini duluan yang Allah turunkan. Karena ayat waris belum Allah turunkan. Ayat waris itu kan surah An-Nisa ayat 11 sampai 13 itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kalian untuk membagikan harta pusaka kalian kepada anak-anak kalian, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ayat ini belum turun. Ternyata ayat ini duluan yang turun. Diwajibkan atas kalian berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Makanya kata para ulama tafsir, ayat ini turun sebelum ayat warisan, dan setelah ayat tentang warisan diturunkan Allah, ayat ini sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya sudah dihapus, tapi tilawahnya di dalam Al-Quran akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Sama seperti ayat tentang masa iddah wanita kan. Masa iddah wanita yang dia ditinggal wafat suaminya, itu kan awalnya 1 tahun. Kata Allah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Allah sebutkan dalam ayat ini masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami 1 tahun nunggunya. Nggak boleh nikah dia selama 1 tahun. Kasihan sekali kan? Ya. Makanya akhirnya Allah turunkan ayat berikutnya yang menghapus hukum ayat ini. Walladzina yutawaffawna minkum Walladzina yutawaffawna minkum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Allah turunkan ayat berikutnya yang Allah mengatakan masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya itu 4 bulan 10 hari. Jadi ada yang namanya ayat tersebut dihapus secara hukumnya, tapi bacaan tilawahnya tetap ada. Contohnya ayat ini. Di sini kan Allah katakan apa? Diwajibkan atas kalian apabila sudah ada tanda-tanda kematian untuk berwasiat. Berwasiatnya kepada siapa? Kedua orang tua dan kerabat. Kenapa kok wasiatnya kepada kedua orang tua dan kerabat? Karena ayat tentang waris belum diturunkan. Maka dulu sebelum ayat tentang waris diturunkan, mereka yang mau meninggal dunia, mereka menggunakan cara membagikan harta mereka dengan cara ini. Jadi sebelum mereka meninggal sakit gitu ya, dalam keadaan parah, mereka bilang ini bagian untuk bapak,
ini bagian untuk ibu, ini bagian untuk kakak, ini bagian untuk adik, untuk kerabat-kerabatnya. Kenapa? Karena ayat tentang warisan belum diturunkan. Setelah ayat tentang waris tadi diturunkan, maka ayat ini secara hukum dihapus, tidak berlaku lagi. Maka ketika orang meninggal dunia, maka yang dia terapkan adalah pembagian warisan tersebut. Faham antum? Nah, ya. Yang kedua, dalilnya hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi." Kata Rasulullah, tidak layak bagi seorang muslim dia bermalam atau tidur selama 2 malam padahal dia sudah punya keinginan untuk berwasiat dan dia tidak menuliskan wasiatnya tersebut. Maknanya kalau orang sudah mau wasiat, dia tuliskan itu. Bahkan kata Rasulullah, nggak pantas dia sudah mau berwasiat, dia nggak tuliskan sampai lebih dari 2 hari 2 malam. Maka di sini dalil disyariatkannya orang juga menuliskan wasiat yang dia ingin sampaikan. Jadi ketika wasiat itu sudah kita ingin sampaikan, maka dituliskan karena secara kekuatan hukum itu lebih kuat. Ya. Saya berwasiat untuk fulan misalnya, ya. Saya berwasiat untuk fulan, ya. Maka ini lebih baik dituliskan, walaupun ulama tidak sampai mewajibkannya, tapi secara kekuatan hukum ini lebih kuat. Begitu juga nanti ada dalilnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga, ya, yang beliau berwasiat, ya, untuk disodakohkan hartanya. Ya. Taib. Kita lanjut al-mas'alatus saniyatu, masalah yang kedua. Masalah pertama tadi apa? Definisi dan dalil-dalil disyariatkannya. Masalah yang kedua, al-ahkamu al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad wasiat ini. Apa saja itu? Yang pertama, yajibu 'alal muslimi an yudawwina ma lahu wa ma 'alaihi minal huquq fi wasiyatin yubayyinu fiha dzalika li hadisi Ibni Umar as-sabiqa. Wajib bagi setiap muslim mereka mencatat apa yang menjadi haknya dalam wasiat dan apa yang menjadi kewajibannya di dalam wasiat. Faham nggak antum maksudnya? Nggak faham kan? Baik. Maksudnya begini, kalau yang dia wasiatkan itu berkaitan dengan haknya, maka dia wajib tuliskan itu. Contoh, orang ini punya piutang. Tahu piutang nggak? Orang punya hutang sama dia, itu kan haknya dia kan untuk mendapatkan pembayaran dari orang yang berhutang tersebut. Orang ini pernah minjemin orang lain duit. Pada saat orang ini akan meninggal, maka dia wajib menuliskan apa? Menuliskan haknya dia. Dia sampaikan kepada istri atau anaknya, fulan masih punya hutang sama saya sekian. Maka nanti kalau saya meninggal kalian tagih, ya. Maka itu wasiat bentuknya, ya. Itu berkaitan dengan apa? Haknya. Atau sebaliknya berkaitan dengan kewajiban dia. Nah, ini sebaliknya. Dia yang punya hutang sama orang, ya. Kalau dia punya hutang sama orang, dia juga harusnya ngasih wasiat. Ya,
Apalagi istrinya nggak tahu lagi, bahaya ini. Dia berhutang, istri anaknya nggak tahu. Akhirnya dia wafat, hutangnya nggak dibayarkan sampai kiamat. Kasihan nih, dia harus bayar dengan pahala-pahala dan amal solehnya. Makanya prinsipnya, kalau antum punya hutang sama orang atau mau berhutang, antum kasih tahu istri. Ya, antum kasih tahu istri, biar istri tahu kalau antum punya hutang. Nanti ketika antum meninggal, istri yang tahu kemana ini menjadikan harta peninggalan suami untuk pembayaran hutang-hutangnya. Gitu ya prinsipnya. Kalau antum ngutang, istri dikasih tahu. Tapi kalau antum mau ngasih piutang, istri nggak usah dikasih tahu. Ya, kalau antum mau minjemin uang ke orang, nggak apa-apa, istri nggak dikasih tahu, karena biasanya nggak setuju. Ya, ya. Jadi begitu ya, berkaitan dengan kewajiban antum yang masih punya hutang, itu dikasih wasiat kepada istri. Ya. Nah ini yang dimaksud wajib menuliskannya. Kapan wajib menuliskannya? Kalau itu berkaitan dengan kewajiban dan haknya. Haknya tadi, ada orang masih punya utang sama dia, maka dia wajib tuliskan wasiat. Atau sebaliknya, dia masih punya utang sama orang, dia tuliskan wasiat. Ya, supaya nanti nggak terjadi perselisihan juga ya. Kadang kan ada orang masih punya hutang, dia nggak tulisin itu hutangnya dia. Akhirnya ada orang nagih ke keluarganya, ribut kan jadinya, dia nggak punya bukti juga ya. Maka lebih baik orang yang mau meninggal ini dia tuliskan wasiat memang tentang kewajiban dia yang belum selesai melunasi hutangnya. Nah ini makanya sampai di sini dikatakan wajib ya. Kalau wasiat itu berupa hutang atau piutang, maka wajib dituliskan. Ya. Yang kedua, tustahabbul wasiyatu bi syai'in minal mali. Sangat dianjurkan bagi seseorang untuk berwasiat dengan hartanya. Yusrafu fi turuqil birri wal khairi wal ihsan. Yang itu untuk dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk berbuat amal saleh. Supaya kenapa? Liyasila sawabahu ba'da mautihi. Supaya orang yang berwasiat itu tetap dapat pahala setelah kematiannya. Hukum asalnya kan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kan itu ya. Apabila anak Adam meninggal, semua amalnya terputus. Apa maksudnya semua amalnya terputus? Dia nggak bisa lagi dapat pahala. Itu hukum asalnya kan. Kalau orang sudah meninggal, dia nggak bisa lagi nambah pahalanya. Tapi kapan dia bisa nambah pahala? Di antaranya ketika dia berwasiat sebelum meninggalnya. Tapi berwasiatnya untuk dibelanjakan hartanya pada jalan kebaikan. Ada seorang bapak sebelum meninggal dia wasiat, apalagi wasiatnya wakaf ya. Itu ngalir terus pahalanya. Ya. Nanti kalau bapak meninggal, itu tanah yang di Bogor diwakafkan ya untuk dibangun masjid, untuk dibangun lembaga pendidikan Islam, untuk dibangun rumah para penghafal Al-Quran. Pahalanya kan ngalir terus ya. Padahal asalnya orang ini kalau sudah meninggal selesai sudah, dia nggak bisa nambah pahala. Tapi ketika dia berwasiat, dia dapat pahala setelah dia meninggal dunia. Atau misalnya dia berwasiat kalau bapak nanti meninggal, ya, itu tabungan yang ada di tabungan bapak itu 10 jutanya, ya, itu disumbangkan untuk fakir miskin, anak yatim, ya. Tapi nanti dikasihnya setelah bapak meninggal ya, gitu.
Maka itu wasiat. Setelah bapak ini meninggal, diberikan ya sedekah tersebut, dapat pahala nggak dia? Dapat. Ya, padahal hukum asalnya kalau dia sudah meninggal sudah selesai, dia nggak bisa nambah pahala. Tapi dengan sebab dia berwasiat, bertambah lagi pahala untuk orang ini. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah bersodakoh kepada kalian dengan sepertiga harta yang telah kalian wasiatkan. Dan Allah berikan pahala kapan? Setelah orang itu meninggal dunia, karena dia berwasiat tadi, maka itu jadi tambahan amal dan juga pahala untuknya. Ya. Maka sangat dianjurkan untuk berwasiat, apalagi bagi orang yang punya kelapangan harta. Maka dengan wasiat tersebut itu bisa nambah pahalanya setelah dia meninggal dunia. Apa sih yang kita harapkan kalau kita sudah masuk ke alam barzakh? Apa? Pahala-pahala ya, yang terus kita nanti kan ya. Maka dengan orang itu berwasiat, dia bisa dapat pahala-pahala dari apa yang dia wasiatkan. Ini yang kedua ya, sangat dianjurkan berwasiat dengan harta sebagai tambahan pahala setelah orang ini meninggal dunia. Yang ketiga, jawazul wasiyati bisulusi fa'aqal. Bolehnya berwasiat dengan sepertiga harta, namun yang lebih utama kurang dari sepertiga harta. Boleh berwasiat dengan sepertiga harta, tapi yang lebih utama kurang dari sepertiga hartanya. Kita bawakan dalilnya. Apa dalilnya? Boleh berwasiat sampai sepertiga harta. Ini yang tadi Ana sampaikan. Dalilnya hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Hina sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautih. Ketika saat ini bertanya kepada Nabi saat dia sakit parah sudah menjelang kematiannya. Hina sa'alan nabiyah. Saat itu saat berkata sama Rasulullah. Jadi saat lagi sakit parah dijenguk sama Rasulullah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, laqad balaghani waja'un syadid. Aku sudah tertimpa penyakit yang begitu parah ini. Wa ana dzu malin, tapi saya punya banyak harta. Walaysa li warathah illa ibnatun li, dan saya nggak punya ahli waris kecuali cuma anak perempuan satu saja, kata Sa'ad. Ya, uangnya banyak, nggak punya ahli waris kecuali hanya anak perempuan satu saja. Makanya lihat sahabat tuh pola pikirnya selalu akhirat. Saat berkata, afa atasaddaku bisulusai mali, apakah boleh saya bersodakoh 2/3 harta saya? Subhanallah. Kalau hartanya 100 M, 2/3-nya berapa? Hah? Berapa? Hartanya 100 M, 2/3 bisa 70 ya. 70 M. Ya, atau 65-an. Besar nggak segitu? Besar, 2/3 harta itu. Ya, boleh nggak saya sodakohkan saja ini 2/3 harta saya? Ya, kata Rasulullah, la, jangan wahai Sa'ad. Tapi Sa'ad nggak putus asa itu. Kalau kita mungkin dibilang jangan, wah kebenaran ini ya, ya buat beli yang lain saja.
Tapi saat lihat, hatinya orang yang sudah terpaut dengan kehidupan akhirat, tuh pikirannya selalu bagaimana bisa menghasilkan pahala. Makanya nawar lagi Sa'ad. Kata Sa'ad, ya, fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengahnya saja saya sodakohin wahai Rasulullah. Kalau 100 M, setengahnya berapa? 50 M, subhanallah. Ya, mau disodakohin itu, ya, 50 M dapat lah ya, di rumah di Tropicana itu dapat. Ya. Di perumahan elit dapat berapa itu? 50 M, subhanallah. Ya, tapi ini mau disodakohin sama Sa'ad, ya. Kata Rasulullah pun, la, jangan wahai Sa'ad. Subhanallah, lihat orang yang hatinya sudah terpaut dengan akhirat, nawar lagi Sa'ad. Kata Sa'ad, fasulusu ya Rasulullah. Kalau begitu, sepertiganya deh Rasulullah, saya sodakohin. 100 M, sepertiganya berapa? Ya, 30-an lebih. Ya. Baru Rasulullah berkata, as-sulus, sepertiga wahai Sa'ad, as-sulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Ya. Jadi ada maksimalnya seseorang berwasiat. Kenapa kok dibatasi berwasiat? Karena semakin besar wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat, semakin mengurangi jatahnya ahli waris. Ya. Makanya tadi boleh sepertiga sebagaimana hadis saat ini. Tapi ulama mengambil kesimpulan yang lebih utama kurang dari sepertiga. Karena ada hadis lain nih, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Abdullah bin Abbas, "Lau annan nasa ghaddu minas thuluthi ila rubu'i lakana ahsan lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-thuluth was-thuluthu katsir." Kata Abdullah bin Abbas, seandainya manusia mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat, itu lebih baik. Karena aku dengar Rasulullah bersabda, as-sulus, sepertiga, sepertiga itu sudah banyak. Maka dikurangi jadi seperempat itu lebih utama. Karena tadi semakin besar wasiat seseorang kepada orang lain akan semakin mengurangi jatahnya ahli waris. Makanya setelah tadi Rasulullah mengatakan as-sulus was-sulusu katsir, Rasulullah menutup hadisnya dengan mengatakan innaka ya Sa'ad intadhara warasataka aghniya khairun laka min antadhara warasataka ya yas'alunan nas. Wahai Sa'ad, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu, dia malah minta-minta kepada manusia. Makanya tadi Rasulullah mengatakan sepertiga, sepertiga itu sudah banyak. Maka yang lebih utama kalau wasiat kurang dari sepertiga hartanya. Ya. Nah ini yang ketiga ya. Boleh berwasiat dari sepertiga, tapi yang lebih utama, yang lebih afdol kurang dari sepertiga hartanya. Yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat, annal wasiyata la tasihhu bi aktsara min thulutsin ma yamliku liman lahu waris. Yang keempat, sesungguhnya wasiat itu tidak sah tuh apabila wasiatnya lebih dari sepertiga sementara orang yang memberi wasiat ini masih memiliki ahli waris. Berarti di sini ada pengecualian. Boleh seseorang berwasiat lebih dari sepertiga harta dalam dua kondisi.
boleh seseorang berwasiat dengan hartanya lebih dari sepertiga dalam dua kondisi. Yang pertama, dia nggak memiliki ahli waris sama sekali. Istrinya sudah meninggal, bapak ibunya sudah meninggal, qadarullah dia nggak punya anak sama sekali. Kakaknya sudah meninggal, adiknya sudah meninggal, sudah nggak ada ahli waris. Boleh dia berwasiat lebih dari sepertiga? Ya boleh. Karena untuk siapa lagi hartanya kan? Kecuali dia sodakohkan tadi berupa wasiat. Ini pengecualian ya. Antum catat ini pengecualiannya. Hukum asalnya tadi nggak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Tapi kapan itu dibolehkan? Yang pertama, ketika orang ini nggak punya ahli waris sama sekali. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dibolehkan berwasiat lebih dari sepertiga bila ahli warisnya sudah tidak membutuhkan warisan. Kayak antum ya, nggak butuh warisan kan gitu. Ya. Kalau ahli warisnya sudah nggak butuh warisan, maka boleh ya orang ini berwasiat lebih dari sepertiga. Nah ini pengecualiannya ya. Hukum asalnya nggak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta kecuali dua kondisi tadi. Orang yang berwasiat nggak punya ahli waris sama sekali, atau dia punya ahli waris tapi ahli warisnya sudah nggak butuh lagi dengan warisan tersebut. Ya, artinya sudah pada mapan gitu. Ya, anak pertamanya sudah jadi direktur, anak kedua manajer gitu ya, anak ketiga rektor, wah sudah makmur semuanya, nggak butuh dengan warisan. Ya, maka boleh dia menjadikan sudahlah nggak apa-apa bapak berwasiat gitu ya. Maka ini pengecualian. Adapun kalau dia masih punya ahli waris wasiat lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak sah ya. Artinya harus dibatalkan ya. Yang kelima, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. La tasihul wasiyatu li ahadin minal waratha. Tidak sah wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab sunannya, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan masing-masing dari kalian sesuai dengan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yang dimaksud tidak ada wasiat bagi ahli waris di sini wasiat berupa harta. Ingat ya, nggak boleh ahli waris menerima wasiat harta, tapi boleh ahli waris menerima wasiat berupa pesan moral tadi. Ya. Ini yang dimaksud tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Yang ketujuh, ya. Yang keenam. Kenapa ya? Oh, lampunya mati. Nggak apa-apa. Masih terang insyaallah. Yang keenam, nah ini penting ihwah. Tuhramul wasiyatu bi amrin fihi maksiyatun. Diharamkan seseorang berwasiat dalam perkara yang mengandung maksiat kepada Allah. Gak boleh dia berwasiat yang mengandung perkara di dalamnya apa? Maksiat kepada Allah. Ada seorang bapak pesan ke anaknya, nak, nanti kalau bapak wafat, itu tanah yang di Bogor, bangun saja tempat perjudian. Ya. Atau bangun tempat ngadu ayam. Ya. Itu kan maksiat, ya.
Atau kalau saya nanti ya meninggal dunia ya, maka belikan untuk orang-orang itu alat-alat musik. Ini wasiat-wasiat yang mengandung maksiat kepada Allah, maka nggak boleh untuk dijalankan. Bahkan haram hukumnya bagi orang yang menerima wasiat itu untuk menjalankan pesan wasiat ini. Apa dalilnya? Kenapa nggak boleh wasiat dalam rangka maksiat kepada Allah? Para ulama menkiaskan kepada nazar. Sebagaimana nazar dalam maksiat hukumnya haram, maka begitu juga kalau wasiat dalam maksiat juga hukumnya haram. Kan Rasulullah bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar dalam rangka taat kepada Allah, maka hendaknya dia laksanakan nazarnya. Wa man nazara fi maksiatillah fala ya'si. Tapi siapa yang dia nazarnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia tunaikan nazarnya. Sebagaimana nazar dalam maksiat nggak boleh dijalankan, maka begitu juga wasiat dalam maksiat juga nggak boleh dijalankan. Dan hukumnya juga tidak sah seseorang berwasiat dalam maksiat kepada Allah. Yang ketujuh, annad-daina wal wajibati syar'iyyati kaz-zakati wal haji wal kaffarat muqaddimatun 'alal wasiyah. Sesungguhnya hutang dan kewajiban-kewajiban syariat seperti zakat, haji, bayar kafarat itu didahulukan dari memberi wasiat. Anda sering sampaikan urutannya ya. Harta orang yang meninggal itu, hartanya si mayit ini, ketika dia sudah meninggal dunia, maka yang pertama hartanya digunakan untuk kepengurusan jenazahnya. Beli kain kafannya, beli alat mandinya, beli untuk biaya pemakamannya, itu diambil dari mana? Dari hartanya si mayit. Ya. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung dibagi ahli waris, enggak. Ini urutannya dulu. Digunakan harta si mayit untuk membiayai kepengurusan jenazahnya. Tadi ya, dari mulai memandikannya, beli kain kafannya, ya, sampai biaya pemakamannya itu diambil dari harta si mayit, ya. Apalagi nih makaminnya di Al-Azhar Memorial Garden kan mahal, ya, maka butuh biaya. Di mana ambilnya? Ya dari harta si mayit, ya. Sudah pesan kafling misalnya. Kemudian setelah digunakan untuk biaya kepengurusan jenazahnya, digunakan untuk pembayaran hutangnya si mayit. Hutangnya ada dua. Hutangnya kepada Allah, tadi dia sudah wajib zakat tapi belum dikeluarin, maka kalau dia meninggal dikeluarin zakatnya. Atau dia pernah bernazar belum ditunaikan, dibayarkan nazarnya. Atau dia pernah melanggar suatu ketentuan syariat dan dia harus bayar kafarat, belum dibayar kafaratnya, diambil dari harta mayit ini, dibayarkan kafaratnya. Nah, pembayaran hutang si mayit didahulukan daripada pemberian wasiat. Jadi urutannya tadi tuh, untuk biaya ngurusin jenazahnya si mayit. Yang kedua, untuk pembayaran hutang-hutangnya. Hutangnya ada dua kan? Hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada sesama manusia. Kalau itu sudah dilunasi semuanya, baru ditunaikan wasiatnya. Tapi kalau setelah bayar utang sudah nggak ada sisa lagi, ya sudah, berarti wasiatnya nggak jadi ditunaikan. Tapi kalau masih ada sisa, wasiatnya ditunaikan, baru kalau masih ada sisa juga untuk ahli warisnya. Gitu ya urutannya.
Jadi wasiat nggak boleh langsung ditunaikan, menunggu apa? Pembayaran hutang si mayit terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah berfirman, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah ditunaikan pembayaran hutangnya tersebut, baru wasiat itu ditunaikan. Wasiat ditunaikan setelah pembayaran hutang si mayit tersebut. Ini yang ke-7. Yang ke-8, yushtaratu fil musi an yakuna jaizat tasarrufi fi malihi fayakuna akilan balighan hurran rasyidan. Disyaratkan orang yang memberikan wasiat adalah orang yang diperbolehkan syariat melakukan transaksi. Kita sering bahas ini ya dalam fikih muamalah harta. Siapa mereka yang boleh melakukan transaksi? Yang pertama akilan, dia berakal. Yang kedua balighan, dia orang yang sudah balik. Yang ketiga hurwan, dia orang yang merdeka. Yang keempat rasyidan, dia orang yang memahami nilai suatu transaksi. Ini disyaratkan untuk siapa? Orang yang memberikan wasiat. Adapun orang yang menerima manfaat wasiat tidak disyaratkan ini. Karena bisa jadi orang berwasiat untuk anak-anak yatim. Anak yatim sudah balik belum? Belum. Maka dia tetap boleh, karena syarat harus sudah balik itu hanya untuk orang yang memberikan wasiat saja. Adapun orang yang menerima manfaat wasiat tidak disyaratkan 4 syarat ini. Bahkan orang gila pun boleh nerima manfaat wasiat. Misalnya ada orang kaya berwasiat, ini nanti kalau saya meninggal, rumah saya yang di sana tuh kasih aja tuh untuk orang gila itu, kasihan. Boleh nggak orang gila itu nerima? Ya boleh, karena tidak disyaratkan. Yang disyaratkan berakal, balik, memahami nilai suatu transaksi hanya orang yang memberikan wasiat saja. Adapun orang yang menerima manfaat wasiat tidak disyaratkan harus berakal, harus balik, dan harus memahami nilai suatu transaksi. Ya, paham antum? Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9, tustahabbul wasiyatu liman lahu malun katsirun wa warithuhu ghairu muhtaj. Nah, ini yang tadi Anda sampaikan. Yang ke-9, sangat-sangat dianjurkan berwasiat dengan harta bagi orang yang memiliki harta banyak. Apalagi kalau ahli warisnya tidak terlalu membutuhkannya. Apalagi kalau ahli warisnya sudah nggak butuh dengan warisan. Kayak antum lah yang di sini kan nggak butuh sama warisan, ya. Ya. Jadi berwasiat, ya, itu sangat dianjurkan bagi orang tua antum berarti, karena antumnya sudah pada nggak butuh dengan warisan, gitu, ya. Maka ini yang ke-9. Yang ke-10, tuhramul wasiyatu idza kana qasdul musi al-mudarata bil warithah. Diharamkan seseorang berwasiat kepada orang lain kalau tujuannya untuk memudaratkan ahli warisnya. Jadi diharamkan seseorang dia wasiat pada orang lain, tapi ternyata tujuannya apa? Supaya ahli warisnya ini mendapatkan mudarat, bahaya. Contoh, ada seorang bapak sakit sudah bertahun-tahun gitu ya, sakit parah lah, tapi nggak ada yang ngurusin dia.
anak-anaknya nggak mau ngurusin, ya, kecuali istrinya, kecuali juga mungkin ada orang lain yang dianggap katakanlah pembantunya yang ngurusinnya. Masa saking keselnya ini sama anak-anaknya, akhirnya dia katakan, sudah setengah harta saya untuk fulan nih, pelayan saya yang ngurusin saya selama sakit. Ya, dia wasiat kepada istrinya, mah nanti setengah harta saya kasih si fulan. Untuk memudaratkan siapa? Anak-anaknya yang nggak mau ngurusinnya. Maka ini tetap diharamkan, nggak boleh. Ya, walaupun anaknya ya berdosa, nggak mau ngurusin orang tuanya, tapi tetap orang tua nggak boleh berwasiat yang itu bisa mendatangkan mudarat, bahaya kepada ahli warisnya. Nah, ini diantaranya hukum yang berkaitan dengan wasiat. Nggak boleh orang tua berwasiat kepada orang lain sampai setengah hartanya, 2/3 hartanya, supaya ahli warisnya nih semakin sedikit dapatnya, ya nggak boleh. Kalau tujuannya tadi untuk memudaratkan ahli warisnya, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, ghaira mudar, wasiat itu baru ditunaikan setelah pembayaran hutang kalau itu tidak memudaratkan ahli warisnya. Maka ini dalil nggak boleh orang berwasiat untuk mendatangkan mudarat kepada ahli warisnya. Yang ke-12, la yasihhu qabulul wasiyati wala milkuha illa ba'da mautil musi. Tidak sah seseorang menerima wasiat atau memiliki manfaat wasiat tersebut kecuali orang yang berwasiat sudah meninggal dunia. Contoh, ya. Contoh, ini contoh aja ya. Abu Aufa misalnya wasiat, ya, kalau saya meninggal tolong mobil saya kasihkan sama fulan. Bukan yang Alphard ini, yang lain saja mobilnya misalnya, ya. Maka kemudian orang ini yang dikasih wasiat tahu, oh ternyata Abu Aufa sudah wasiat nih, kalau dia meninggal, ya, mobilnya dikasih saya. Kapan orang itu baru bisa memiliki? Setelah Abu Aufa wafat. Nggak boleh dia nagih, ya, sini mobilnya dong, kan sudah wasiat. Ya, karena orang itu baru boleh memiliki, ya, manfaat wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Kalau ternyata fulan itu yang dia diberikan manfaat wasiat tadi, diberikan mobil, dia meninggal duluan, maka wasiatnya batal. Nggak bisa turun ke ahli warisnya, nggak bisa, ya. Itu dia Abu Aufa, kalau saya meninggal kasihkan mobil saya sama fulan, fulannya meninggal duluan, maka wasiatnya batal, nggak jadi berarti, karena orangnya sudah meninggal terlebih dahulu, ya. Taib, yang ke-13, yang terakhir ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Tasihhul wasiyatu likulli syakhsin, sahnya akad wasiat untuk setiap orang. Yasihhu tamlikuhu, yang sah kepemilikannya. Apakah dia berwasiat kepada muslim atau dia berwasiat kepada orang kafir? Nah, ini masalah yang diperselisihkan para ulama. Boleh nggak seorang muslim dia berwasiat untuk orang kafir? Boleh tidak? Hah? Kalau saya meninggal, ya, itu rumah saya, itu kasih saya kepada tetangga kita yang non muslim itu, yang belum punya rumah. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, nggak boleh berwasiat untuk orang kafir.
Tapi termasuk yang membolehkan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad membolehkan dengan syarat barang yang diwasiatkan itu tidak dipergunakan dalam maksiat kepada Allah. Ya, maknanya itu nggak dibuat untuk misalnya dibangunkan gereja gitu, itu haram sudah jelas. Ya, atau misalnya dibangunkan tempat judi, tempat maksiat. Ya, tapi kalau itu hanya diberikan untuk dimanfaatkan yang baik saja, maka boleh orang kafir menerima wasiat tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi Anda cukupkan nih, wah, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhol. Ya, silakan Mas. Ini saya mau nanya, ada orang tua ngutang ke anaknya, pas meninggal, tapi dia orang tuanya nggak mau ninggalin wasiat. Dia uang hartanya itu, uang utangnya itu buat ke anak tersebut. Nah, pas meninggal itu anaknya ini nagih ke saudaranya lagi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Nagih ke Saudara waris apa saudara adanya apa kakaknya gitu. Oh, Ya iya. orang tuanya punya utang nih. Orang tua kita gitu. Iya. Bagaimana itu? Iya, jazakallah. Jazakallah khair. Yang pertama, orang tua kalau berhutang sama anaknya ya tetap wajib dibayar. Maka kalau orang tua itu meninggal dunia, maka dia wajib menjadikan harta warisan ini juga sebelum dibagikan kepada ahli waris dibayarkan hutangnya kepada anaknya. Maka secara hukum fikih ya dia tetap wajib membayarnya. Maka boleh anak itu minta, ini bapak atau ibu masih ngutang waktu itu ke saya. Maka sebelum dibagikan untuk ahli waris dibayarin dulu hutangnya ke saya. Iya, memang itu kan secara hukum fikih. Kalau secara hukum fikih ya tegas harus bayar. Cuma memang secara etika ya kurang etis saja. Ya, masa masih nagih juga ke orang tua yang sudah meninggal. Tapi tetap secara hukum ya memang dia punya hak. Ya, hanya mungkin kurang dianggap etis saja ya. Sudahlah ikhlasin saja kan orang tua kita kan begitu ya. Tapi kalau memang dia lagi butuh ya tetap dia boleh untuk menagihnya. Nah, silakan. Banyak. Ini wasiatnya apa? Ada apa orang tuanya ini punya anaknya kan kayak kita punya adik kayak gitu terbelakang, terus itu dia mau nasihatin anaknya tersebut buat keluarga, misalnya keluarga saya apa gitu. Tapi dia punya yang kayak kerja belakangan, terus kayak pokoknya ada ketidakmampuan gitu. Sedangkan kita ini keluarga ini apa kan udah suami istri ada yang nolak itu, bagaimana itu? Itu ahli waris bukan? Yang orang terbelakang itu? Ya, ahli waris juga. Ahli waris. Kayak gitu loh. Hmm. Mau ngurusin kita ya, tapi mau terima. Kayak banyak apa ya? Bukan gitu lah hitungannya gitu. Baik. Iya, jazakallah khair. Kalau yang diberikan berupa wasiat ya nggak boleh. Tapi kalau diberikannya saat orang itu masih hidup berupa hadiah, boleh. Ya. Jadi jangan wasiat. Kalau wasiat kan tadi nggak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau orang ini masih hidup, udahlah saya kasih nih hadiah untuk fulan yang terbelakang ini, ya. Jadi kita orang itu suruh ngurus anaknya ini, anak kita suruh ngurus gitu. Oh, maksudnya wasiatnya berupa ngurusin anak ini yang terbelakang. Oh gitu. Iya itu wasiat juga ya. Dan kalau misalnya orang tua berwasiat seperti itu ya dijalankan. Ya.
Kalau memang sudah wasiatnya seperti itu. Iya. Oh gitu, nggak setuju. Oh. Kan wasiatnya berupa kebaikan, ya, ngurusin sudah. Nah, tafadhol. Bismillah, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz. Ini pertanyaannya, jika ada seorang bapak memberikan harta kepada salah satu anaknya, tapi bapak ini masih hidup, Ustaz. Terus bapak ini berwasiat atau berpesan jika dia meninggal dunia bahwa anak yang sudah diberi hadiah ini tidak menerima harta warisan lagi. Apakah ini sah atau tidak? Itu Ustaz. Allah Ustaz. Iya. Jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, orang tua kalau dia mau ngasih hadiah kepada anaknya sebelum wafat, maka dia harus memberikan hadiahnya secara adil. Kalau cuma satu anak saja yang diberikan hadiah, anak lain nggak dikasih, itu zolim orang tuanya, dan itu dianggap tidak sah hadiahnya, karena orang tua membagikannya secara tidak adil. Apalagi menjelang wafatnya gitu ya, udah pokoknya ini rumah buat anak yang paling bungsu saja. Ya, anak-anak yang lain nggak dikasih, nggak sah, ini zolim ya kepada anak-anak yang lainnya. Ya, itu yang pertama. Kalau orang tua mau ngasih hadiah kepada anaknya harus secara adil. Ya. Yang kedua, ya, tadi seseorang sudah memberikan hadiah kepada anaknya, kemudian dia nggak perbolehkan anaknya dapat warisan, ya ini nggak boleh. Ini sama saja melanggar hukum Allah. Karena hukum asalnya anak itu berhak menerima warisan. Tapi kan dia udah nerima tadi. Nah, makanya dia diberikan hadiah itu kan nggak wajib. Bahkan tadi mengandung kezaliman pemberian hadiahnya karena tidak diberikan kepada anak-anak yang lain. Maka kalau seperti ini hadiahnya tadi nggak sah itu. Maka sudah kembalikan saja itu menjadi harta warisan, baru dibagikan sesuai dengan hukum Allah warisannya kepada anak-anaknya tersebut. Karena Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ternyata perintahnya mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka yang harus diterapkan ya hukum waris sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang sifatnya menyelisihi sunnah? Sebagai contoh seseorang yang meninggal dunia kemudian berwasiat kepada ahli waris. Orang ini datang dari negeri yang jauh, misalkan dari Kalimantan. Nah, beliau berwasiat kalau beliau meninggal tolong dimakamkan di tanah kelahirannya. Padahal iya, jazakallah khair. Pertanyaan yang juga bermanfaat. Hukum asalnya memang seseorang yang menerima pesan wasiat maka dia wajib menjalankannya. Ini hukum asal ya. Kecuali ternyata di dalam perintah tersebut terdapat perkara yang memberatkan tadi, yang menyulitkan. Maka itu tidak harus untuk dilakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, sudah. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika seseorang menerima wasiat, ya,
Kalau saya nanti wafat dikuburkannya di Kalimantan ya, sementara jauh, sulit, nggak bisa untuk melakukannya, maka sudah nggak apa-apa, dia kuburkan saja sesuai dengan yang dekat atau yang sesuai dengan kemampuannya. Walaupun tadi ya hukum asalnya wajib kalau memang bisa dipenuhi, tapi ketika menyulitkan dan memberatkan maka itu tidak menjadi kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ana mau nanya, mana yang harus didahulukan antara wasiat dan warisan, Pak Ustadz? Didahulukan. Baik, itu saja. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Mana yang didahulukan, wasiat atau warisan? Tadi Anda katakan ya, bahwasannya hukum berwasiat bagi orang yang dia punya kelebihan harta itu sangat dianjurkan. Jadi itu untuk menambah pahalanya setelah orang ini meninggal dunia. Maka kalau memang dia punya kelebihan harta ya, maka lebih baik didahulukan dia berwasiat juga ya. Tapi kalau bagi orang yang mungkin meninggalkan hartanya juga sudah sedikit gitu ya, nggak banyak, maka lebih baik memang dia mendahulukan uang itu, hartanya itu untuk dibagikan ke ahli waris. Maka tergantung kepada orangnya tersebut, dia punya kelapangan harta atau tidak. Kalau dia punya, lebih baik dia berwasiat ya. Tapi kalau ternyata aduh hartanya dikit, ahli warisnya juga pada miskin ya, kalau dia berwasiat sama orang lain kasihan ahli warisnya, maka lebih baik dia dahulukan untuk pembagian warisan saja. Jadi tergantung kondisinya orang ini ya. Kalau dia lapang, iya dia dahulukan wasiat ya. Tapi kalau dia ya pas-pasan, sementara ahli warisnya juga butuh, maka dia dahulukan warisan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Ke arah warisan ya, Ustaz ya. Nah, Misalkan apa si mayit nih yang ngasih warisan ke anaknya itu bisa bernilai jariah nggak, Ustaz? Misalkan bisa apa? bernilai jariah, pahala gitu. Oh, misalkan bernilai terputus, jariah. kan. Misalkan ini kan warisan gitu kan, terus sama anak-anaknya ini mungkin tanpa ada wasiat dulu ya, Iya. tapi kesadaran anaknya ini untuk dipakai kebaikan lah gitu. Nah itu bisa bernilai jariah nggak, Ustaz ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah khair. Harta warisan nih yang ditinggalkan oleh orang tua untuk anak-anaknya itu bagian dari kebaikan. Dan apakah kalau anak itu menggunakan itu dalam kebaikan bisa dapat pahala mengalirnya orang tua? Ya tentu bisa, karena setiap amal kebaikan anak itu otomatis ngalir ke pahalanya kepada orang tuanya, walaupun nggak diniatkan. Karena kenapa kita ini bisa besar tumbuh seperti sekarang ya karena orang tua. Makanya itu begitu besarnya manfaat kita punya anak soleh dan solehah. Karena setiap ketaatan yang mereka lakukan pahalanya ngalir kepada kita. Ya, itu manfaatnya. Maka setiap harta warisan yang dibagikan ke anaknya, anaknya gunakan sodakoh, ngalir itu pahalanya kepada orang tuanya.
Dia gunakan wakaf, apalagi ngalir juga ke orang tuanya. Dia gunakan untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, itu ngalir kepada orang tuanya. Karena setiap ketaatan seorang anak otomatis itu akan mengalir kepada orang tuanya semua pahala-pahalanya. Ini keutamaan punya anak yang soleh dan soleha. Ya, ketika kita meninggal, anak kita itu soleh soleha, ngalirin pahala terus. Ya, makanya itu manfaatnya. Ya, maka dari sini kita berusaha menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, karena hanya mereka yang bisa mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Warisan itu dibagikan dipegang sama adik saya. Adik saya terusnya kan beristri, anaknya 2. Nah, terusnya pegang adik saya, terusnya bagiannya itu nggak rata itu, Pak Ustaz. Nah, terusnya dikasihkan sama istrinya. Nah, adik saya itu meninggal. Ruwet sekali. Nah. Warisannya berupa apa? Uang. Oke. Uang saja warisannya. Aset nggak ada, rumah gitu. Oh. Iya, itu saja. Hah? Punya anak 2 siapa? Oh iya, tadi kan adik antum itu. Oke. Iya, jazakallah khair. Yang pertama, ikhwah, inilah efek buruk penundaan pembagian warisan. Efek buruknya jadi kayak gini, kalau ditunda-tunda membagikan warisan. Ya, harusnya tadi apalagi orang tuanya sudah dua-duanya meninggal. Ya, orang tua satu saja meninggal itu sudah harus dibagi warisan ya. Ya, ini dua-duanya meninggal harusnya sudah langsung dibagikan. Dan anak baru tahu ini malah adiknya yang pegang. Biasanya kan kakaknya yang paling tua yang pegang gitu. Ya. Maka kalau sudah terlanjur tadi, maka harta warisan itu harus dibagi sesuai dengan yang Allah tetapkan. Berarti kalau misalnya uang tadi, rumah juga kan itu peninggalan orang tua kan, harusnya rumah itu dijual. Seluruh peninggalan orang tua ditotal, rumah, mobil, tabungan, ditotal, baru kemudian dibagikan. Bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1, ya. Maka bukan dibagi rata maknanya sama-sama dapatnya, bukan seperti itu. Kalau itu juga nggak boleh, tapi harus dibagikan sesuai ketetapan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Maka coba antum ajak musyawarah itu, antum berapa saudara, maka ajak musyawarah. Ini kita mau bagi warisan, dan rumah yang ditempati tadi sama istrinya adik antum itu kan peninggalan orang tua, harusnya itu jadi warisan dan harusnya dijual, nanti kasih bagian adik antum kepada istrinya. Dia mau ngontrak dia mau beli rumah, pokoknya dia ada bagiannya nanti gitu. Yang penting warisan orang tua sudah selesai gitu. Jangan ntar adiknya meninggal, belum ntar antumnya juga meninggal, repot lagi gitu. Ya, harta itu belum dibagikan, ya. Makanya harus selesai sudah, ya, harus selesai segera. Jangan ditunda-tunda, belum nanti ada lagi yang meninggal. Kasihan mereka yang harusnya punya hak untuk menikmati itu,
mereka belum menikmati harta warisan, akhirnya mereka meninggal dunia. Itu zalim namanya. Menunda-nunda pembagian warisan itu zalim ya. Karena ada hak tadi kan, ya, yang harusnya adik antum dapat tapi dia keburu meninggal, ya, maka itu namanya kezoliman. Maka sudah selesaikan, segera kumpulkan. Antum paling tua. Iya, apalagi antum paling tua, ya, bisa dong punya power gitu, ya. Harus dibagi ini, ya, diselesaikan sesuai dengan hukum Allah, ya, bukan dibagi sama rata, ya. Kalau di situ ada anak laki dan perempuan, bagian laki-laki 2 bagian, bagian perempuan 1, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup? Taib. Taib, kita cukupkan nih, wah, karena tidak ada lagi pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwan dan akhwat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.